Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bertemu kembali di pertemuan rutinitas kita Madinah Salam ya. Mudah teman-teman semua dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan apa namanya rangkaian ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita berdoa di waktu yang mustajabat ini ya, mendekati azan. Mudah-mudahan nanti malam ya, senantiasa malam-malam Ramadan kita itu dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji ya. Kita kencangkan ikat pinggang kita. Kita berdoa ya. Nah, apa kabar malam-malam Ramadan kita kalau kita tidur sementara Allah menunggu doa kita. Ya ghafilan fil layali Ramadan, kaifa tanamu wallahu yantaziru du'aak. Bagaimana kemudian kita bisa tidur sementara Allah menunggu nih memberikan hadiah spesial dari rangkaian ibadah-ibadah kita. Ya. Karena siapa yang meminta pasti diampuni. Ya, siapa yang meminta pasti dikasih. Siapa yang memintakan ampunan, ya, maka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ampunan. Yuridu ayyara may yastaghfiruhu fayaghfiru lahu. May yas'aluhu fayu'tiyahu. Siapa yang minta Allah akan pasti ampuni, ya. Maka tinggal berdoa saja, tapi doa dengan air mata, ya. Sungguh-sungguh. Fad'ullahi bidumu fahuwal karimu warrahimu. Maka berdoalah kepada Allah dengan air mata, karena sesungguhnya fahwal karimu warrahimu. Ya? Sama-sama. Di luar, di luar. Salah, di luar mainnya. Mm-mm. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Kita mudah-mudahan ya waktu mustajabat ini ya, kita nanti malam bisa bangun tuh menghidupkan malam-malam kita ya. Karena siangnya pasti kita akan lalai ini ya dengan urusan-urusan dunia, walaupun ibadah juga ini sifatnya ya. Eh, apa namanya? eh, Waktu siang kita dipakai buat ibadah, buat menuntut ilmu. Tapi kita harus punya waktu tersendiri untuk hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa kam naharin tahu fil bu'di wal huswan. Berapa banyak waktu siang yang kita sia-siakan. Ya, mudah-mudahan waktu siang kita tidak kita sia-siakan ya. Ini adalah waktunya kita untuk menangis dan menyesali. Karena apa? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia itu setiap malam, ketika sepertiga malam terakhir ya. Hina yabqa sulusul lail ya. Sulusul lail akhir. Ketika sisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni?" Siapa yang meminta kepadaku, fa astajib lahu. Siapa meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka akan aku berikan. Ma yastaghfiruni faghfir lahu. Dan siapa yang minta ampunan kepadaku, maka Allah akan mengampuni. Banyak sekali dosa-dosa kita ya, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita tingkatkan nih ya kualitas doa kita. Karena hanya doa ini yang mampu merubah takdir ini. Ya bukan kerja keras. Ya kita ngandelin kerja keras nggak bisa. Ya kalau misalnya kerja keras bisa membuat orang lebih sukses, harusnya para kuli-kuli yang lebih capek itu mereka yang lebih sukses hidupnya dibandingkan orang-orang yang sekedar duduk di kantor-kantor ya. Ya, tapi ternyata dunia itu tidak seperti itu. Ya, karena ada kekuatan apa?
ada kekuatan doa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya izin share screen ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Itu tentang komunikasi dakwah ya, tentang komunikasi dakwah. Saya izin, tapi masih dalam bahasa Arab ya. Nanti coba kita apa namanya kita terjemahkan dikit-dikit ya. Sambil saya coba susun nanti modulnya agar teman-teman lebih mudah untuk apa namanya lebih mudah untuk belajarnya ya. Sudah terlihat teman-teman di sana? Lihat Ustaz. Oke, Bismillah. Ya ini ya. Eh, Judulnya adalah Yafqahu Qawli. Ya, judulnya adalah Yafqahu Qawli. Kita sering dengar nih istilah di surat Toha ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya siapa nih? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika dia akan berdakwah itu dia, ya Allah lapangkan hatiku, wa yassir li amri dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani dan hilangkan keluh kesah ikatan yang ada di lisan. Yafqahu qawli agar mereka memahami apa yang aku ucapkan. Ya, nah ini inti yang akan kita gunakan dalam apa namanya dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya. Kita akan membedah ini strategi komunikasi atau nazariyatun ittisal. Ittisal itu komunikasi. Bimizani tafsir Quran dengan kaidah-kaidah yang timbangan-timbangan Quran. Ya, banyak sekali Quran nanti berbicara tentang komunikasi. Ya, ini kita mukadimahnya saja untuk pertemuan kita pada awal hari ini ya. Inna tawasul fil ta'amulu siyarul anbiya. Jadi kita akan belajar bagaimana kisah-kisah para nabi. Laisa ibaratun an jamali fi tartibil kalimati au maharatin fi jazbil asma. Ya, bukan hanya sekedar keindahan ya, an jamalin fi tartibil kalimat, bukan hanya sekedar dari keindahan kata-kata retorika. Bukan kita nggak lagi belajar bagaimana keindahan retorika, enggak. Au maharatin fi jazbin atau eh, jazbil asma itu maksudnya ini kekaguman seseorang yang mendengarnya ya. Oh jadi terpesona ya. Kita nggak lagi belajar misalnya bikin mawar jadilah wanita jadilah sekuntum mawar yang ada di tepian jurang bisa untuk dilihat namun sulit untuk diraih. Nah, kita nggak lagi belajar jazmul asma ini ya, kata-kata yang indah yang enak didengar itu enggak ya. Bal huwa mas'uliyah, tapi ini adalah tanggung jawab naklil haqqi, menyampaikan kebenaran ya. Karena banyak orang yang apa namanya ahli sastra ya tetap saja nggak menerima kebenaran dari Al-Qur'an. Biwuduhi wasyumuli ya, biwuduhin wasyumuli, jadi dengan yang jelas ya, naqlil haqqi biwuduhi wasyumuli kama jaa fi doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam fil Quran. Nah ini sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, yafqahu qawli ya, tadi ayatnya sudah kita baca ya, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Ai liyafhamu kalami. Maksudnya apa? Yafqahu qauli maksudnya adalah liyafhamu kalami. Maksudnya Musa adalah supaya mereka itu memahami apa yang saya ucapkan. Ya, jadi langsung ini pokok permasalahan ketika kita belajar komunikasi dakwah adalah ini ada di kata-kata terakhir di doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu apa? Liyafhamu kalami. Karena doanya Nabi Musa, Masya Allah itu ya. Walaupun demikian ternyata banyak juga yang tidak beriman kepada Nabi Musa. Ya, tidak beriman kepada Allah dan Nabi Musa.
Makanya ya, tolak ukurnya itu bukan seberapa banyak ya, bukan seberapa seberapa banyak. Mimma yadullu ala annal hadfa al asasi. Nah, karena tujuan mendasar ya dari satu komunikasi dakwah laisal al ijab, ya bukan keajaiban mukjizat, bal fahmu laqad tahaddasal anbiya biwuduhi walin. Nah, ini kata-kata yang jelas, yang lembut, wa hazm. Hazm itu tegas ya. Dan faqabbala ba'dal qaumihim wa rafadal ba'd. Jadi ada yang menerima dan juga ada yang menolak ya. Ba'dal akhir. Banyak yang menerima, banyak juga yang menolak ya. Apa li'anna qulubal basyari, nah, karena hati manusia itu bimasyiatillah, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, jadi inilah apa namanya inti dari komunikasi kita yang kita pelajari itu. Kita tidak sedang mempelajari, tidak double ya suaranya. Ya. Kita tidak sedang mempelajari bagaimana retorika yang indah itu, enggak. Ya. Kita tidak sedang mempelajari bagaimana kemudian membuat syair hari ini, enggak ya. Teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak. Kita sedang berbicara tentang nazariyatul ittisal fi mizani tafsiril Qur'ani ya. Kita sedang belajar bagaimana kaidah-kaidah yang akan kita pelajari dari Al-Qur'an. Dari satu ayat ini baru, dari Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa inna tawasula, sesungguhnya komunikasi fi daw'it ta'ammuli ya, siyaril anbiya'i laisa ibaratan an jamalin fi tartibil kalimati au maharatin fi jazbil asma'. Ya, bukan hanya sekedar enak didengar, ya, bukan hanya sekedar kata-kata yang bagus, yang indah, yang teratur, yang polanya a semua ya, kalau bikin syair ya. Bal huwa mas'uliyatu naqlil haqqi bi wuduhin wa syumulin kama jaa fi du'ai Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan jadi sebagaimana doanya Nabi Musa, ya Allah. Jadi berdoa dulu itu sebelum kita berkomunikasi, sedang kita mengajak mad'u, berdakwah, maka kita berdoa dulu. Ya, sebagaimana Nabi Musa berdoa dulu. Jangan tiba-tiba kita merasa, oh nih saya nih ahli marketing nih, pasti tembus nih, pasti closing nih. Tidak ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu yafqahu qawli. Ya. Ya, Musa berkata, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi keikhlasan ini, kadang kita berdakwah ini nggak ikhlas ya. Maka dilapangkanlah, minta lapang dadanya ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah ya Allah urusanku. Jadi sunnah nih kalau kita mau berdakwah kita baca dulu doanya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan yang ada di lidahku. Lidahnya mau ngomong salah mulu sampai ceh gitu ya. Sampai kita ini kok kenapa nih, kok ngomong biasa bisa, tapi giliran kita mau ngomong kok kayak kaku. Sama kayak public speaking gitu ya. Nah, ini doa dulu. Barangkali diikat ini lidah kita nih, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah kekakuan yang ada di lidahku. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Ya, jadi kita cuma sederhana tuh nggak pengen didapat hidayah. Apalagi kita misalnya lagi berkata-kata ya, lagi berdakwah sama non-Islam itu ya, atau yang berbeda mazhab, berbeda manhaj, itu kita tidak pengen mereka tuh masuk ke kita, enggak, cuma biar paham saja apa yang kita omongin. Itu Masya Allah ya, sederhana sekali nih doanya Nabi Musa ya. Maka kamu kalau mau ngajarin anak-anak tuh jangan sampai pengen, oh ini anak ini harus bisa nih kayak saya. Enggak. Ya doanya cuma ya Allah, lepaskanlah ketakuan di lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Cepat mereka ngerti apa yang saya ucapin. Udah gitu aja.
nggak biar mereka ini paham, supaya mereka ini lebih pinter, enggak. Supaya mereka mengerti perkataanku. Ya. Jadi kalau kita nanti belajar ya bagaimana kisah-kisah misalnya eh, Al-Walid Ibnul Mughirah ya, itu Al-Walid Ibnul Mughirah itu di Ka'bah itu, ini para pembesar Quraisy itu duduk mendengarkan Rasulullah membaca surat An-Najm itu ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Lalu Rasulullah SAW langsung sujud dan orang-orang yang mendengar pun ikut tersungkur itu. Ya, jadi orang-orang yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat An-Najm itu tiba-tiba langsung sujud semua. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sujud dan semua orang yang mendengar ikut tersungkur sujud itu. Apa namanya eh, apa namanya kafir Quraisy itu. Jadi nggak ada debat panjang. Nggak boleh kita sebenarnya kita menghindari perdebatan. Maka saya suka heran ya ada beberapa teman itu kok mujadalah itu. Walaupun tujuan kamu benar, tinggalkan. Ya, tinggalkan saja. Saya nggak mau berdebat dengan kamu. Kalau kamu mau tahu, silahkan duduk nih. Saya mau bicara. Udah gitu saja. Saya nggak mau berdebat gitu saja kan. Nggak perlu kita berdebat. Capek kan berdebatnya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Mempengaruhi keikhlasan. Apalagi kalau dia misalnya dia udah menguasai betul itu ilmu-ilmu komunikasi. Dia akhirnya nyerang personal itu untuk memancing emosi kita. Akhirnya kamu nggak jadi dakwah itu kan. Tidak lillahi ta'ala. Maka berdoa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Nabi SAW ini ketika membaca surat An-Najm tadi ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu, itu Nabi SAW itu nggak nyuruh mereka tuh untuk sujud, nggak ada paksaan, hanya bacaan yang mengalir ya. Lalu satu kalimat perintah turun seperti apa? Seperti seakan-akan mereka ini kena petir semua gitu ya. Kalimatnya pendek, tegas itu. Fasjudu lillahi wa'budu. Nah, kayak ngeri mereka itu ya. Atau misalnya kisah Utbah bin Rabi'ah ya. Itu ketika menawarkan harta eh, untuk agar Nabi itu menghentikan dakwahnya ya. Utbah bin Rabi'ah itu. Nabi ini mau nggak nih ada harta, ada rumah, saya berikan rumah. Ini ada kendaraan, saya berikan kendaraan. Pokoknya apakah engkau mau jadi raja, saya berikan raja. Ya, panjang kata Nabi apa? Simpel saja. Ya, sudah selesai wahai Abul Walid, ya panggilan si Utbah itu. Sudah selesai wahai Abul Walid. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat sampai pada ayat fa'in a'radu fakul anzartukum so'ikota misla so'ikoti adin wa samud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kalian agar petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ancaman itu ya. Kalau berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kalian ya akan suatu yang sangat berbahaya tuh, namanya petir. Akan petir seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Itu Nabi cuma membacakan ayat Al-Quran. Ya, Masya Allah ya. Lalu kemudian langsung mengangkat tangannya. Ya, Utbah lalu mengangkat tangannya meminta agar Eh, Arab berkembang. Keluar ya? Saat keluar ya? Hmm. Iya, Ustadznya keluar. Ya, maaf, terputus ya. Barusan Iya, atau dari Ustaz. tadi nih terputusnya? Kok saya baru sadar nih. Barusan, Barusan, Ustaz. Baru, barusan Ustadz. Ustaz. Terakhir apa? Baru. Cerita tadi Ustaz. Cerita. Tentang Utbah. Iya, Mas tentang Utbah itu. ya. Jadi nggak, belum jauh ya. Ya, sinyal lagi kurang bagus. Ya, sudah.
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membacakan ayat fa'in a'radu fakul anzartukum so'ikotan misla so'ikoti adin wa samud. Jika kamu akan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum kaum Samud. Lalu kemudian apa namanya Utbah pun kemudian mengangkat tangannya agar bacaan itu dihentikan. Sudah cukup, cukup wahai Muhammad, cukup. Ya. Khawatir apa? Khawatir azab itu turun saat itu juga. Ya. Jadi ayatnya nggak panjang, ini hanya peringatannya. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu berdebat. Ini orang sudah keras banget, tapi tiba-tiba dibacakan ayat Al-Quran saja sudah menangis ya. Dulu Umar juga sama kan ketika kurang kurang ganas gimana waktu itu Umar ya. Ya. Tapi ketika mendengar bacaan Toha ya sampai pada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri ya. Sampai pada ayat Toha itu sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalimat aku adalah Allah nih. Ini kalimat itu langsung dan nggak pakai perantara, ya. Tidak ada perantara, tidak ada tawasulan itu langsung. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Ini maknanya terasa dekat ini dan tegas ini. Nggak rumit, nggak berbelit-belit, nggak ada komunikasi yang dibumbu-bumbu macam-macam ya. Hanya apa? Hanya Allah mengatakan bahwa saya ini Allah, ya. Saya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya selain Allah. Maka sembahlah Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Tapi Allah menggunakan bahasa apa di sini? Bahasa saya. Innani anallah. Ini aku nih Allah. Ya, ini Umar ingin mengatakan kepada ya orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini aku nih Allah. Aku nih Tuhan kamu. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat agar kamu selalu ingat aku. Ya, Masya Allah ya. Jadi semua dibacakan. Jadi kalau ada yang meminta nasihat, maka kita harus memulai dengan apa? Memulai dengan Al-Quran. Nabi juga pernah waktu itu didatangi eh, apa namanya? Nabi pernah didatangi tokoh Nasrani dan Najran ya. Nabi pernah didatangi tokoh Nasrani dan Najran ke masjid. Lalu mereka berdialog tentang Nabi Isa. Ya. Nabi Isa, Nabi nggak baca kitab Bible, Nabi nggak hafalin Bible, nggak dihafalin. Nabi baca surat Al-Imran, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Ya, dia menciptakannya dari tanah, kemudian berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Kasih perumpamaan sendiri dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran sudah memberikan itu clue-cluenya. Kalau datang orang Nasrani ini yang dibaca nih. Nabi contohin inna masalah Isa indallah. Karena eh, mereka mengakui bahwa Isa itu Tuhan, ya, Ibnullah bukan Abdullah. Langsung aja dipatahkan ya pendapat itu bahwa hanya hamba Allah. Ya, Isa itu hanyalah hamba Allah. Nah, jadi kalimatnya nggak menyerang, langsung mematahkan logika, langsung mematahkan dalil pendapat yang diyakini dan dipahami oleh kebanyakan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Ya, pertanyaannya, kalau Isa itu adalah Tuhan, lalu sebelum Nabi Isa, Tuhannya siapa? Sebelum Nabi Isa siapa? Pernah menciptakan apa? Tuhan itu Tuhannya ya yang dikatakan Isa itu pernah menciptakan alam semesta kah? Ikut andilkah dalam pembuatan bumi ya? Nah, Nabi tidak mengatakan itu. Nabi mengatakan inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Dia menciptakan dari tanah kemudian berkata kepadanya jadilah maka jadilah. Kenapa ini Al-Qur'an mengumpamakan Isa ini seperti Nabi Adam?
Kan Nabi Isa kan nggak punya ayah, ya. Nabi Isa tidak punya bapak, ya, dari ibu saja. Lalu kemudian dari ibu itu lahir, ya dari Siti Maryam. Nah, kenapa diperumpamakan seperti Adam? Kan Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yang nggak ada bapak, nggak ada ibu saja Allah mampu membuatnya, apalagi yang cuma nggak ada bapak. Maka perumpamaannya sangat tepat sekali, sangat logis sekali ya. Jangankan nggak ada bapak, nggak ada ibu saja bisa. Jadi Rasulullah nggak berlebihan dalam berbicara ya. Beliau bahkan tidak memperindah dengan kata-kata tambahan, enggak. Beliau cuma membaca, habis baca diam itu, supaya mikir itu. Jadi nggak nyerocos saja kayak kita nih kalau ngomongnya, kayak saya gitu ya. Enggak, Nabi habis baca itu langsung diam. Itu yang diajak ngomong gimana tuh kalau langsung diam? Langsung mikir apa yang tadi diucapkan ya. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Ya, sesungguhnya perumpamaan Isa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakannya dari tanah. Allah menciptakannya dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Lalu kemudian Allah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Ya, Nabi Isa ya. Nah, soal ini ya memang eh, dengan segala kelebihan yang dimiliki Nabi Isa, ini membuat beliau itu menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, bagaimana tidak? Seusia masih balita dalam buayan ya, masih ditimang-timang, itu masih ditimang-timang, udah bisa berkata-kata ya, membela membela ibunya. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ya. Dan Isa berkata, ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini bukan kecerdasan komunikasi lagi kalau ini. Ini sudah apa ya, anak kecil belum balik ya sudah mampu berkata saya adalah hamba Allah. Kita dewasa aja kita barangkali untuk berdakwah di hadapan masyarakat ya kan, yang lagi divonis itu divonis ditahzir itu Siti Maryam itu ibunda Nabi Isa, tiba-tiba berkata seperti itu. Ini pasti wahyu ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan wahyu kepada Nabi Isa ya. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabi, dan menjadikan aku seorang nabi. Dan Nabi Isa itu dari kecil udah diangkat jadi nabi ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak lanjut ya. Jadi artinya komunikasi dakwah ini penting sekali ya. Tadi sudah kita jelaskan itu di PDF ya, bahwa eh, inna tawasula Inna tawasula fi dawit ta'ammuli ya. Silakan dibaca lagi teksnya ya. Saya kasih teksnya dikit-dikit saja ya biar kita bisa belajar sama-sama. Fi dawit ta'ammuli siyaril anbiya. Kita ikutin nih contoh-contoh para nabi dalam berkomunikasi ya. Laisa ibaratan, nah, bukanlah ibarat-ibaroh. Ibaroh itu kata-kata bagus ya. Jamalin, ibaratan an jamalin, kata-kata bagus yang nan indah. Fitartibil kalimati ya, kata-kata yang bagus yang kata-katanya itu menyihir, enggak. Au maharatin fi jazbil asma ya. Au maharatin fi jazbil asma, atau kata-kata yang membuat telinga kita nih apa namanya ya, terngiang-ngiang ya kalau perempuan nih misalnya ya dikasih puisi gitu kan. Atau kalau anak-anak sekarang tuh diciptain lagu ini, langsung nonton konser ya, 1.000 orang tapi lagunya khusus untuk satu orang perempuan itu. Wow, gimana tuh kalau dia nggak terbang itu ya? Kan ada memang eh, perempuan itu dominasinya adalah perasaan. Dominasinya adalah perasaan. Jadi saya pernah suatu ketika itu puji-puji ya, istri ini, dek masak kangkung enak sekali. Itu akhirnya 3 hari itu kita makan kangkung terus itu. Kan dipuji makan kangkung, ini kangkung terenak ini nama pengantin baru kan. Akhirnya 3 hari 3 malam ini makannya kangkung aja itu. Oh, makan kangkung terus deh. Iya,
Iya Bu, kata ibu ya. Kata abang, masakan kangkungnya enak. Ibu mungkin dalam hati ya, iya enak sih enak. Kalau 3 hari 3 malam kan muak juga kita ya makan kangkung kan. Nggak kita omongin tapi ya. Itu kalau perempuan tuh begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar ya komunikasi. Ternyata beda-beda itu ya. Eh, saya teringat saya pernah berjumpa dengan orang Persia ya, berjumpa dengan orang-orang jamaah tabligh tuh dari IPB ya. Insya Allah itu kalau kita lihat itu mereka tuh wah salut lah kalau kita lihat dakwah itu ya. Itu kan bawa kompor kemana-mana ya. Kamu kalau bawa kompor portable itu nggak ada apa-apanya itu. Yang suka naik gunung. Ini kompor kompor gas itu bawa kemana-mana, Masya Allah itu ya. Nggak perlu kita hina ya. Banyak perbedaan kita, tapi lebih banyak persamaannya. Malah saya lebih banyak ikhtiramnya sama mereka ya. Itu mereka betul-betul ngajakin orang untuk sholat. Ketuk-ketuk. Ya, karena saya merasakan betul ya. Orang tuh eh, kalau nggak diajak itu nggak bakalan tergerak hatinya untuk sholat. Kalau nggak diajak, misal hanya dengar panggilan azan saja ya, Allahu Akbar, itu nggak tergerak itu, malah ambil selimut dia tutup lagi itu mukanya. Tapi saudara-saudara kita itu, insya Allah ya, ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, ya waalaikumsalam, ada apa? Pak sudah azan, waktunya sholat, ayo sama-sama kita sholat. Nggak berhenti berhenti dia kalau sekali ditolak itu udah biasa mereka itu. Ya, jadi kita nih kalau baru berdakwah terus nggak diterima tuh jangan baper banget gitu ya. Itu mereka tuh pernah dibawain parang itu. Ya, teman saya cerita tuh, dibawain parang karena nyuruh sholat, bayangkan. Nyuruh sholat, nyuruhnya di terminal. Nyuruhnya nggak tanggung-tanggung, orang lagi di terminal suruh sholat. Ya karena di terminal ada musola, ya. Ada di terminal ada musola. Diajakin sholat, ayo sholat. Itu dibawain parang. Diajakin lagi besok. Terus aja sampai bosan itu bawain parang. Terakhir itu dikasih hadiah. Nih Pak, saya punya sarung. Oh ini kebetulan, memang saya nggak punya sarung. Saya tuh, ya saya tuh mau kemana tuh bingung. Ini celana saya ini kotor. Dibawain sarung, sholat langsung. Jadi nggak perlu kata-kata, nggak perlu. Cuma ya udah, ya Allah yang membolak-balikan hati. Ya. Tanggung jawab kita apa tuh? Tanggung jawab tuh. Di teks tadi ya. Mas'uliyatu naklil haqqi biwuduhin wa syumulin kama ja'a fi du'ai Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tanggung jawab kita tuh hanya menyampaikan kebenaran saja. Kita nggak boleh untuk apa namanya eh, memvonis oh ini ahlun nar kudu bid'atin dolalah. Ya, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak bisa apa namanya serta merta membabi buta kita kita kasih ke orang-orang yang di terminal itu ya. Nah, kalau kita pernah berdakwah, kalau kita sering terjun ke masyarakat, maka kata-kata kita nih kata-kata yang apa namanya apa namanya tuh kata-kata yang berbobot ya, bil hikmah itu ya. Sebagaimana ya mimma yadullu ala annal hadafal asasi laisal ijab, bukan kata-kata yang ajaib, bal fahmu, tapi adalah kata-kata yang difahami. Laqad tahaddasal anbiya'u biwuduhin walinin. Nah, biwuduhin walinin, kata-kata yang jelas dan lembut, wahazmin tapi tegas juga. Jadi orang Nasrani datang kepada Nabi SAW nggak dikompromi, nggak, ya udahlah kalau menurut kamu Nabi Isa itu Tuhan ya nggak apa-apa lah, nggak begitu, Nabi nggak kompromi, Nabi tetap tegas itu ya. Jadi keteguhan beliau itu, jadi kalimat Quran itu seperti anak panah langsung masuk ke dalam hatinya pendeta Nasrani tadi ya, nggak perlu banyak hiasan-hiasan. Akhirnya hatinya itu bertekuk lutut itu ya, pendeta Nasrani tadi itu. Tapi begitu pasti ada penolakan. Kita nggak usah apa namanya berkecil hati kalau kita mengajak orang lain, karena itu sudah suratan Quran begitu ya. Dalam Quran itu dikatakan kadzalika ma atallazina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah tidaklah datang kepada seorang rasul
kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, ini nabi tukang sihir atau bahkan orang gila. Jadi selalu dikatakan seperti itu tuh, ya. Ini tukang sihir, ini orang gila itu pasti gitu. Kenapa? Karena pasti, oh ini nggak boleh, ini bid'ah nih, ini musyrik nih, nggak pernah dicontohin nabi nih. Itu pasti kita akan dimusuhi, ya. Dan kita nggak boleh bilang juga sama orang yang berdakwah, kamu dakwahnya terlalu keras nih. Mana ada dakwah kita dakwah biasa saja. Keras bagaimana? Kita hanya menyampaikan ya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak kurang tidak lebih. Bahwa itu nggak ada contohnya sudah selesai cukup ya. Kenapa dia marah? Kenapa? Karena setidaknya saya catat kita menyentuh tiga hal yang sensitif. Yang pertama yaitu adalah keyakinan lama yang sudah mendarah daging. Ya, keyakinan lama ini sudah mendarah daging turun temurun ya, apa namanya, minta-minta dikubur itu udah turun temurun. Tiba-tiba kita katakan nggak boleh kak itu musyrik ya, oh itu langsung marah itu, ini musyrik ini syirik dong, masuk neraka dong. Nah, dia menyimpulkan sendiri. Kita hanya apa namanya menghukumi perbuatannya, tidak menghukumi person to personnya. Nah, person to person itu urusannya Allah ya, sama hambanya itu ya. Tapi perbuatan yang dia lakukan, minta kepada selain Allah itu kategori perbuatan musyrik, minta tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Catatan kita yang pertama ya, setidaknya kenapa akan ada yang namanya resistensi penolakan itu ya. Yang pertama adalah keyakinan lama yang sudah mendarah daging. Ya. Yang tadi tuh orang nyuruh sholat dibacok ya, karena udah yakin bahwa saya nggak perlu sholat. Jadi yang kedua, yaitu adalah kepentingan sosial dan ekonomi yang terancam. Ada kepentingan sosial dan ekonomi yang terancam. Jadi ekonominya terganggu tuh. Coba kamu nyampaikan masalah riba itu, ya kan? Sama orang yang biasa minjem uang di bank. Apa kalau kamu nggak dipukul itu ya? Bicara tentang masalah bunga bank halal atau haram. Maksudnya apa? Bunga bank halal atau haram? Maksudnya apa? Artinya kita udah nggak relevan lagi nih bicara tentang bunga bank itu halal atau haram. Kenapa? Karena ya masyarakat kita itu akan terganggu ekonominya, akan terganggu sosialnya. Kita nggak boleh lagi bicara tentang bunga bank halal atau haram. Kenapa? Karena kalau nggak ada bunga bank, maka perekonomian ini nggak berputar. Nah, itu ya, kama kola orang yang suka minjem di bank. Ya, saya sebenarnya nggak mau melayani debat seperti itu. Akhirnya saya tulis bukunya itu ya 10 alasan kenapa bunga bank hari ini masih haram. Daripada kita berdebat capek ya, udah aja tulis buku, tulis karya ya. Ini semester 7 di Madinah Salam lagi pada bikin jurnal. Kebetulan kami adalah koordinatornya ya. Jadi ada 50 orang, setiap hari kami cek terus itu, revisi terus ya. Di antara mereka itu sedikit sekali yang masih yang berbicara tentang bunga bank itu masih sedikit sekali gitu ya. Padahal penting sekali. Semua itu berhubungan dengan ekonomi ya. Yang kita lakukan hari ini tuh ya, berhubungan dengan ekonomi. Ya. Itu yang kedua ya, tentang ekonomi. Jadi posisi kita sudah jelas tentang ekonomi, bahwa bunga bank itu apapun alasannya ada ziyadah di sana, maka itu haram. Ya, posisi kita sudah jelas. Lalu yang ketiga, adanya ego kekuasaan yang tidak ingin tunduk ya. Jadi ada masalah kekuasaan di situ. Jadi kalau sudah dia punya kekuasaan, ini ustadz besar nih, kiai besar ini, nah udah susah itu pasti nggak bisa. Ya, kalau bertemu dengan orang seperti itu udah, jangankan debat, nyampaikan saja sudah nggak perlu. Ya, kecuali dia datang langsung ke kita, tolong ustadz, tolong akhi, saya minta dinasehatin, nah baru gitu ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, ya kan? Tak sampaikan ini kiai. Ini apa yang dilakukan kiai ini musyrik kiai. Ya, kita pulang nggak selamat nanti itu ya. Kayak siapa tuh yang apa namanya tukang silat tiba-tiba kemudian ngajak debat sana sini, ngajak debat sana sini ya. Oh iya ya. Kita berlindung ya.
Nah, penuntut ilmu nggak boleh begitu, ya. Ada adab-adabnya. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Ghairuh, maaf ya. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, ini Nabi Nuh ini kaum penyembah berhala, ya. Berada di wilayah Mesopotamia, Irak sekarang, ya. Lalu kemudian Allah mengabadikan ucapan Nabi Nuh nih. Jadi ucapan komunikasinya para nabi itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, kata Nabi Musa nih, sembah Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Itu dalam Quran surat, ya. Apa namanya? Surat apa dia? Saya lupa dia. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu surat Al-A'raf, ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Nggak ada ucapan kita yang diabadikan dalam Al-Quran, kan? Nggak ada, karena nggak penting. Tapi ucapan nabi-nabinya itu penting sekali diucapkan, lalu diabadikan dalam Al-Quran untuk pelajaran buat umat-umat selanjutnya dalam berkomunikasi. Ya. Jadi kalimatnya sederhana aja nih, nggak rumit. Dimulai dengan ya qaumi, wahai kaumku, gitu, ya. Dimulai dengan ya qaumi, wahai kaumku. Tuh. Jadi ada kedekatan ya antara Nabi Musa dengan kaumnya. Tapi apa yang dilakukan kaumnya? Tutup telinga, ya. Di surat Nuh itu ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ya, ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ya. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Jadi tutup kuping mereka. Jadi istilah tutup kuping itu ini udah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh ini. Ya, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Karena Nabi Nuh itu dakwanya ratusan tahun, ya. Ucapannya lembut itu, ya. Manggil mereka qaumi ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Tuh, lembut sekali itu. Apa yang dilakukan? Tutup kuping mereka. Ya. Jadi penolakan itu, ya, dalam berdakwah, maka kita nih nggak ada niatan bikin gimana caranya komunikasi untuk tidak ditolak, nggak. Justru semakin banyak ditolak, ya, semakin gagal, maka kemungkinan besarnya semakin tinggi. Ya, jadi hati mereka belum siap saja, ya. Atau bahkan Ibrahim kurang lembut gimana tuh, ya. Ibrahim itu yang dia dakwahin siapa? Ayahnya sendiri. Nah, ini pelajaran buat kita, ya, kalau mungkin ayah kita belum mengenal sunnah. Padahal ayah kita sudah Islam itu, tapi keras banget kita. Ayah kita sudah Islam, bukan kafir. Ini ayahnya Nabi Ibrahim masih kafir ini. Azar nih tukang bikin berhala, ya. Azar bapaknya Ibrahim ini tukang bikin apa namanya? Tukang bikin Tuhan. Dan itu berkata eh, kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma. Wahai ayah, ini ayah tuh ya abati itu ayahku tersayang, ya. Bukan hanya abi. Ya abati, wahai ayahku tersayang, duhai ayahku tersayang, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir. Wahai ayahku tersayang, kenapa dirimu menyembah sesuatu yang nggak dengar, wala yubsir, dan nggak melihat, la yugni, ya, dan nggak dapat menolongmu, wala yugni anka syai'a, dan nggak bisa menolongmu sedikit pun. Nah, lembut sekali, ya. Ayahku tersayang. Kita kalau dawain bapak kita gimana? Pakai ayah tersayang nggak? Atau kita langsung bilang, Pak, bid'ah tuh, Pak. Nggak boleh, Pak. Ini kita gimana? Dulu kita diajarin ngomong sama bapak kita nih. Kok sekarang udah belajar ngajarin begitu? Ya nggak boleh itu.
Bahkan Imam Abu Hanifah itu apa namanya, Nu'man ya nama kecilnya itu. Suatu ketika datang ibunya itu, ya, wahai Nu'man, ibu ingin bertanya tentang permasalahan agama, ya, ini dan itu. Lalu kemudian kata Imam Abu Hanifah, ibu silakan duduk, ibu tunggu dulu di sini bu ya. Saya akan panggilkan orang yang bisa menjawabnya. Padahal Imam Abu Hanifah tuh, tapi nggak mau menjawab langsung. Dipanggil siapa? Muridnya yang paling masyhur itu Abu Yusuf ya, rahimahullah. Wahai Abu Yusuf, ini ibu saya datang tentang bertanya tentang masalah agama ini dan itu. Tolong dijawab ya sama kamu ya. Kurang lebih begitu bahasanya ya. Lalu dijawab puas, akhirnya ibunya pamit. Yang heran itu muridnya itu Abu Yusuf ya rahimahullah. Wahai Imam, engkau paling alim di antara kami, engkau guru kami. Kenapa enggak engkau yang menjawabnya, wahai Imam? Gitu kan. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab ya eh, apa namanya firman Allah, wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Allah perintahkan aku untuk merendahkan diriku di hadapan kedua orang tuaku. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ya apa namanya ucapkanlah ucapan yang penuh kasih sayang ya, dan mintalah ampunan kepada Allah sebagaimana dulu orang tua kita ketika kita masih kecil selalu memintakan ampunan kepada Allah. Masya Allah ya. Imam Abu Hanifah nggak mau menjadi guru untuk ibunya, nggak mau seolah-olah jadi kayak muridnya adalah ibunya, dianya jadi guru, enggak. Ya anak-anak tetaplah anak-anak di depan ibu dan bapaknya ya. Jadi wahfid lahuma janaha zulli minar, rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Ini merendahkan, wahai ayah, kenapa engkau nyembah sesuatu yang nggak dengar? Ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yugni anka syai'a. Nggak mendengar, nggak lihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Gitu. Makanya kemudian Nabi Ibrahim punya anak juga yang nurut, yang soleh. Ketika akan disembelih itu ya, Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya ya, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, semalam ayah bermimpi ya, ayah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau, fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Apa yang dikatakan Nabiullah Ismail anaknya yang soleh nih. Bapaknya soleh pasti lahir anak soleh nih ya. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, jadi ejawantah dari wahfid lahum janaha zulli minar rahmah itu adalah merendahkan diri lalu menghormati orang tua, nggak membantah sedikit pun Nabi Ismail ya. Wahai ayahku tersayang ya, if al ma tu'mar ya abatif al ya, wahai ayahku lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang bersabar. Kalau anak sekarang mungkin ini bapak ada apa nih bapak nih? Bapak semalam makan apa nih? Ah, coba bapak ini dulu deh bapak ya. Enggak, seorang anak itu ya langsung kata orang tuanya apa, maka dia langsung ya langsung disuruh. Maka satajiduni insyaallah minas sabirin yang dikatakan oleh Nabi Ismail yang soleh. Bahkan anak itu sempat berwasiat kan? Ya, dalam salah satu tafsirnya itu dikatakan usika bi asya. Wahai ayahanda, aku berwasiat kepada engkau. Istahadda syafrotaka, asahlah pisaumu, eh, wa asri marrosikina ala halki, dan percepatlah goresan goresan pisau di leherku. Fa innal mauta syadid, sesungguhnya kematian itu sangatlah berat. Itu sempat berwasiat begitu dan seterusnya tuh kalau baca kisah bagaimana Nabiullah Ismail itu akan disembelih itu sempat berwasiat. Sedih itu kita dengarnya itu. Tapi nggak banyak diceritakan itu. Malah Nabiullah Ibrahim itu disuruh digulung dulu baju-bajunya sama Nabiullah Ismail agar tidak terciprat darahnya, kemudian mengurangi apa? Ya, wayun kos ajri kata Nabiullah Ismail, dan akan mengurangi pahalaku. Ya, fatarohu ummi fatahzan, dan nanti ibu melihat kemudian akan bersedih melihat darah. Masya Allah, dia soleh sekali. Jadi ucapan-ucapan yang penuh dahsyat ini nggak perlu kita cari kemana-mana. Ada di dalam hadapan kita di Quran itu, kita tinggal buka saja ya. Kita nggak perlu belajar teknik-teknik komunikasi. Mau dari Amerika, orang Persia suka mengatakan mane mane kartahe, karte karte manahe. Ya, hidup hidup untuk dakwah, dakwah dakwah sampai mati kata mereka.
Ingat-ingat ya, sambil geleng-geleng kepala kalau ngomong. Mane mane kartahi, karte karte manahe. Hidup-hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati. Kenapa kita dakwah sampai mati ini? Ya karena setelah Nabi Allah Muhammad SAW tidak ada lagi nabi lagi. Penerusnya adalah kita nih, yang meneruskan tugas maha berat ya. Jadi dakwah itu wajib ini, ya amar ma'ruf nahi munkar ini wajib. Bukan sembarang orang nih kita nih. Kalau nabi-nabi terdahulu itu ya umatnya itu hanya diwajibkan untuk apa? Ya untuk taat saja sudah. Nggak ada kewajiban buat kemudian untuk berdakwah nggak ada. Tapi umat Nabi Muhammad itu wajib untuk berdakwah. Makanya kita nih bukan nabi tapi setara dengan tugasnya para nabi ini. Ada macam-macam ya. Maka hati-hati sekali ketika kita berbicara, ketika kita mengajak dan ketika kita belajar mata kuliah ini penting sekali. Bahkan Nabiullah Ibrahim itu mengatakan 4 kali mengucapkan kata ya abati, wahai ayahku tersayang, wahai ayahku tersayang, wahai ayahku tersayang 4 kali itu. Lembut sekali Nabiullah Ibrahim. Tapi apa jawaban bapaknya itu Azar? Ya, apa? Padahal Ibrahim nggak maki-maki nggak. Ya, apa jawabannya Azar? Maka Azar lebih memilih untuk ya tetap ingkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya. Ini adalah pertemuan kita perdana. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Eh, Sebagai penutup ya di pertemuan kita pada sore hari ini, bahwa kita ketika berdakwah itu jangan sampai kita menarik sesuatu. Nggak usah ya. Kalau dikasih gimana Ustaz? Ambil. Tapi kita jangan menarik ya. Karena yang kita dapatkan hari ini pun murah sekali ini. Allah kasih kita ini murah meriah ya. Sebagaimana Nabi Allah Hud itu, ya qaumi la as'alukum alaihi ajron. Inna ajriya illa 'alal ladzina fatarani. Ya, kata Nabi Hud, wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kalian. Upahku hanyalah dari zat yang menciptakanku, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya ini ya. Kecil sekali kalau kita mengharapkan dari makhluk ya. Udah ngasihnya kecil, bikin kita nggak ikhlas lagi kan. Orang Indonesia kan kalau ngasih guru ngaji begitu. Kayak ngasih tukang kangkung kayak pakai kaki gitu kan, tapi giliran dia belajar silat, belajar, nah ini miris sekali gaji-gaji guru ya. Ya begitu di Indonesia tuh ya. Saya ada dosen di Libya itu tahun 2013 kita ya masih di sana, itu gajinya 60 juta itu di Indonesia, orang Saudi ngajar di Libya gajinya 60 juta, sementara saya ngajar waktu itu upahnya cuma 500.000 itu guru Quran waktu itu. Saya masih apa namanya masih belum nikah ya, jadi masih cukup itu sebulan 500.000 di sekolah. Kebetulan nama sekolahnya Al Ikhlas. Kita nggak bisa protes. Kamu sekolah di mana? Di Al Ikhlas. Tapi dia tuh luar biasa, itu kurikulumnya Cambridge itu yang di Al Ikhlas itu. Singapura juga ya kurikulumnya. Udah gitu native speakernya dia undang itu langsung dari Australia, Amerika. Sekali datang dibayar 3 juta. Sekali datang, bukan sebulan, sekali datang sehari itu dibayar 3 juta. Dulu itu. Guru tahfiznya, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita ngelihat matematikanya manusia itu kayak, masa sih saya? Tapi ya Alhamdulillah itu. Dengan uang segitu saya ngumpulin ya. Puasa Senin Kamis, ya. Puasa Daud, tambah lagi barangkali ya. Tuh, ya Allah saya niat ya Allah. Gitu. Saya pengen belajar terus. Ya, Alhamdulillah nih, sampai hari ini saya bisa menyelesaikan kemarin studi terakhir ada saya ngambil S3-nya jurusan Quran. Nah, ya, ini adalah tahadus binikmat ya dengan 500.000 sebulan. Ya seadanya aja saya dikasihnya. Ya gitu. Teringat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Hud, lalu kemudian Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kalian. Inna ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Upahku hanyalah dari zat yang menciptakanku. Nah, jadi ketulusan ya. Ini mencerminkan karakter kita. Walaupun demikian, tapi tetap banyak yang tidak menerima dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah sudah membersamai sudah membersamai pada hari apa ini, hari Rabu ya, materi komunikasi dakwah. Mohon maaf lahir dan batin barangkali kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berbicara.
Nah, cukupan barangkali ya. Ada yang bertanya ya? Oh, anak izin buka puasa. Oh ya, silakan ya. Ya, silakan. Eh, Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan kami pribadi. Dan cukupan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz. Barakallahu fiik.